Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman sekalian yang dimuliakan oleh Allah, kita akan melanjutkan pembacaan buku Bid'ah dan Khurafat di Indonesia, karya Abu Umar Abdillah, penerbit Wafa Press. Kita akan membacakan yakni subjudul Sial karena terkena hukum karma. Kepopuleran istilah karma tidak terlepas dari peran sastra dan kesalahpahaman awam terhadap konsep karma yang ingin mencari kedamaian hidup dan tertarik dengan aura misteri dan mistik. Dalam bahasa Sanskerta, karma berarti perbuatan. Dalam arti umum, meliputi semua kehendak baik dan buruk, lahir dan batin, pikiran, kata-kata atau tindakan. Karma dikenal juga dengan hukum sebab akibat. Mereka yang percaya karma yakin bahwa di masa yang akan datang, orang akan memperoleh konsekuensi dari apa yang telah diperbuat di masa lalu. Masa lalu adalah kehidupan sebelum kehidupan sekarang, dan masa depan adalah kehidupan setelah kehidupan saat ini. Karma meliputi apa yang telah lampau dan keadaan saat ini yang akan mempengaruhi hal yang akan datang. Sepintas, ajaran ini mirip dengan Islam yang mengenal istilah al-jaza min jinsil amal, bahwa hasil itu sepadan dengan usaha yang dilakukan. Karena dianggap mirip, ada yang kemudian menisbahkan keburukan yang dialaminya sebagai karma atas apa yang telah dilakukannya. Begitupun ketika melihat bencana yang dialami oleh orang lain, itu dianggap karma yang harus diterima sebagai akibat dari hasil perbuatan jahatnya yang telah lalu. Padahal ada perbedaan menyolok antara karma dengan kaidah dalam Islam tersebut. Karma adalah bagian dari kepercayaan Hindu-Buddha. Karma tidak terpisahkan dengan ajaran reinkarnasi yang menyatakan bahwa setelah seseorang meninggal akan kembali ke bumi dalam tubuh yang berbeda. Jadi mereka meyakini hidup berulang kali di dunia meskipun dengan wujud yang berbeda. Tentang nasib tergantung karma yang diperbuatnya di kehidupan sebelumnya. Orang yang lahir cacat misalnya, itu karena karma atas tindakan buruknya di kehidupan sebelumnya. Maka tidak heran belum lama ini seorang warga Thailand menikah dengan ular karena meyakini bahwa ular itu adalah titisan orang yang menjadi istrinya di kehidupan sebelumnya. Mengapa jadi ular? Itu juga karena karma yang seperti ini jelas tidak dikenal di dalam Islam. Di dalam Islam, orang yang telah mati bukan menjelma menjadi makhluk baru, tapi berada di alam barzakh hingga hari dibangkitkan. Allah berfirman, hatta iza jaa ahaduhumul maut qala rabbirji'un la'alli a'malu salihan fima tarakt kalla innaha kalimatun huwa qailuha wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Demikianlah keadaan orang-orang kafir itu, hingga apabila datang kematian seseorang dari mereka, dia berkata, wahai Rabbku, kembalikanlah aku ke dunia agar aku berbuat amal yang soleh terhadap yang telah aku tinggalkan. Sekali-kali tidak. Sesungguhnya itu adalah perkataan yang diucapkannya saja. Dan di hadapan mereka ada dinding sampai hari mereka dibangkitkan.
Quran surah Al-Mu'minun ayat 99 100. Tentang musibah, memang kadang bisa diartikan balasan, tapi kadang pula berarti pembersihan dosa, dan terkadang berarti ujian. Seperti yang dialami oleh para nabi, mereka adalah kaum yang paling berat ujiannya. Orang yang terlanjur berbuat dosa pun tidak menutup kemungkinan untuk bertaubat, sehingga efek dosa bisa tercegah baik di dunia maupun di akhirat. Wallahu a'lam.